快走！都看见你们了，拖住他们，我来破阵。那就下去啊！他都被困住了，还有藏的必要吗？不好，跑！金风阵盘。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago ya. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian nih, semoga selalu di dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Bayi Lian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, setelah beberapa saat kemudian, mereka memilih untuk beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di sini mereka pun menikmati pemandangan indah yang dihasilkan oleh banyaknya kunang-kunang ya. Peming memberitahu bahwa dirinya membawa token yang telah mereka berikan sebelumnya. Berkat semua itulah dirinya bisa memasuki sekte Luoxia. Jika hal itu tidak mungkin saat ini dirinya akan tetap menjadi anak biasa. Ia pun berterima kasih kepada mereka. Kini ia pun akhirnya sadar bahwa Peming adalah pria yang dulu pernah mereka selamatkan. Namun alasan dia memberikan token itu juga sebagai tanda terima kasih karena Peming juga telah menyelamatkannya. Sedangkan bagaimana bisa ya Peming berada di posisinya sekarang, semua itu adalah berkat usahanya sendiri. Sang adik membenarkan hal itu dan tidak menduga bahwa waktu sangatlah cepat berlalu. Karena bagaimanapun saat ini Peming hanyalah anak biasa guys. Namun sekarang dia sudah menjadi seseorang jenius yang bahkan mampu mengalahkan para perwakilan 4 sekte. Berhubung mereka sudah cukup istirahat, jadi dia pun mengajak Peming untuk pergi ke pasar hantu ya. Karena bisa saja di sana mereka mendapatkan harta karun yang sangat langka. Peming merasa kebingungan nih, apalagi dia baru mengetahui tentang pasar hantu. Tak berbasa-basi, mereka pun langsung bergegas pergi. Tidak begitu lama, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat. Si adik memberitahu bahwa ini adalah pasar hantu. Tentu saja Peming kebingungan karena di depannya tidak ada apapun selain pepohonan ya. Ternyata untuk memasuki pasar hantu harus memiliki persyaratan tertentu. Yang mana hanya orang berstatus tinggi yang memiliki tanda untuk bisa memasuki kota hantu. Di sana ia pun menunjukkan tandanya supaya mereka bisa memasukinya. Baru saja sampai, Peming langsung saja mencari benda berharga yang berada di tempat ini. Namun setelah melihat ke sana kemari, tidak ada satupun barang yang membuatnya tertarik. Ia pun merasa pasar hantu sama saja dengan pasar-pasar biasa yang pernah dirinya datangi. Namun pasar hantu tentu memiliki kelebihan sendiri, yang mana ada beberapa barang yang memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi ya. Bahkan ada beberapa bahan langka yang cocok untuk pemurnian. Di sana ia pun berpapasan dengan Wang Ximen. Ia yakin dialah pria yang mengejeknya kemarin. Di sisi lain, kakak beradik ini sedang melihat-lihat sebuah topeng. Sang adik nampaknya menyadari jikalau kakaknya ingin memberikan topeng itu kepada Peming. Penjaga warung memberitahu kalau topeng yang ia pegang itu tidak cocok dipakai oleh wanita, karena ini dibuat untuk wajah pria. Meskipun sudah mengetahui hal itu, ia tetap memilih topeng ini karena kemungkinan dia akan memberikannya kepada si Peming. Di saat mereka mencari Peming, ada dua pria yang menghadang mereka. Yang mana itu Zhao Buso dan Zhao Bugo. Mereka merasa sangat tertarik kepada kedua gadis ini. Sang adik meminta untuk mengembalikan topengnya karena jika tidak dia akan meludahinya ya. Untung saja sebelum hal mengerikan terjadi, akhirnya Peming pun datang. Peming meminjam topengnya karena dia ingin memberikan pelajaran kepada kedua pria ini. Zhao Wushou sangat kesal karena seorang pelayan itu berani menyerang mereka. Ia pun berjanji akan membalas perbuatannya ini. Peming sama sekali tidak peduli karena bagaimanapun mereka hanyalah dua pria yang lemah. Merasa marah karena terus diremehkan, mereka pun segera melancarkan serangan dan pertarungan akhirnya terjadi.
Tak membutuhkan waktu lama, Peming pun berhasil mengalahkan mereka. Ia pun memberitahu mengenai dirinya bukanlah seorang pelayan, melainkan dia bernama Wang Miseng, murid jenius dari Gunung Wangting. Mendengar namanya membuat mereka semakin kesal, apalagi dia sudah sangat berani memberitahukan namanya kepada mereka. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan mereka pergi dari tempat ini. Setelah itu, dia penasaran mengapa kedua pria tadi memanggil Peming sebagai Wang Miseng. Hal ini tentu saja apa yang dilakukan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Apalagi masalah yang dirinya timbulkan barusan itu cukuplah besar. Tidak begitu lama Labu Giok Peming tiba-tiba bereaksi terhadap sebuah kotak giok. Dia merasa kalau itu adalah sebuah harta karun dan ingin segera membelinya. Karena ada seorang pembeli, pedagang ini pun mulai bercerita tentang asal-usul dari kotak giok ini. Namun Peming menghentikannya karena dia bukan membeli sebuah cerita melainkan kotak itu. Hal ini sempat membuat pedagang ini kesal, jadi ia pun memberitahu bahwa hanya orang yang ditakdirkan saja yang bisa memiliki kotak giok ini. Si adik merasa kesal karena bagaimana bisa pria tua itu mengatakan hal ini. Dan jika dia tidak ada niatan untuk menjualnya kepada mereka, maka dia berjanji akan membuat kekacauan. Kakek ini paham dan akan menjualnya seharga 10 batu giok. Meskipun tergolong mahal, namun Jin Yong tetap membelinya. Tapi di saat itu seorang pria pun datang karena dia ingin membeli kotak ini seharga 15 batu giok. Melihat ini, Peming pun setuju dan terus memikirkan tentang pria ini. Dan sepertinya dia ini adalah orang penting karena pasar hantu hanya bisa dimasuki oleh orang berstatus tinggi saja. Si adik memintanya untuk pergi karena mereka telah membeli kotak ini. Namun pedagang ini segera memberikan hal ini kepada pria ini dengan alasan bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan kotak batu ini. Pada saat yang sama, kedua pria yang dihajar Peming itu kembali datang untuk mencari Wang Miseng. Melihat kedatangan mereka, Peming pun memiliki sebuah ide yang mana ia segera memberikan kedua temannya itu sebuah jimat menghilang. Jadi di saat mereka memakainya, Peming memberitahu bahwa Wang Miseng berada di sini. Sontak saja kedua pria tadi langsung mendatanginya dan langsung saja si Wang langsung dihajar mereka. Dirinya merasa sangat bingung sebenarnya kesalahan apa yang telah ia perbuat. Sedangkan Peming mencoba memanfaatkan situasi di sana untuk mengambil kotak batu gioknya. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan Bai Seng yang tengah disiksa. Sang adik tentunya sekarang mengerti mengenai rencana Peming itu adalah menipu Bai Seng untuk mengambil kotak gioknya. Peristiwa barusan tentu saja membuat Jin Yong juga agak terkejut. Ia sudah mengira kalau Peming ini memang sebelumnya telah mengenalinya. Di saat yang sama terlihat semua orang seketika berlarian seperti tengah akan terjadi sesuatu. Si adik kemudian menanyakan ada apakah gerangan sehingga membuat orang-orang di tempat ini begitu rame. Ternyata guys, itu bersumber dari kedatangan seorang pemurni jenius dari pegunungan Huangku. Sebelumnya semua orang tentu saja sudah gempar mengenai munculnya seorang jenius ini. Dan sekarang orang itu diketahui telah tiba di pasar hantu, jadi membuat semua orang pun penasaran dan memutuskan untuk mendatanginya. Selain itu, kedatangannya kali ini juga dibarengi dengan artefak terbarunya yang tentunya akan dijual. Si adik yang mendengarnya juga nampak antusias. Ia bahkan sampai mengatakan kalau dirinya ini sebenarnya telah mencari seorang pemurni ini. Tapi jelas si Peming yang mendengarnya tentu dia pun menjadi kebingungan karena pemurni jenius yang sebenarnya itu adalah dirinya. Langsung saja semua orang pun terlihat sudah berkumpul di sebuah lapangan. Dan benar saja di sana juga hadir seorang pria yang dikatakan pemurni jenius yang langsung mengenalkan sebuah artefak yang telah dibuatnya. Si adik bahkan sampai menduga kalau armor itu adalah senjata tingkat tinggi. Di sampingnya Jin Yong juga sangatlah kagum dan tentunya dengan melihatnya saja ia pun penasaran dengan harga dari artefak ini. Tapi jelas Peming tentu saja memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Di mana setelah melihatnya ia pun terus saja mengamati bahwa benar di dalam artefak itu memang ada terlihat bercahaya. Dan pastinya mengira kalau itu adalah artefak tingkat tinggi.
Tapi setelah mengamatinya, Peming pun akhirnya menyadari kalau ternyata bahan untuk membuatnya itu merasa ada yang janggal. Dikatakan artefak itu adalah armor hati ungu yang akan dihargai dengan 100 batu roh tingkat menengah. Peming yang mendengarnya langsung saja berkomentar. Dia mengatakan kalau armor ini adalah artefak sampah, yang hal itu tidak sebanding dengan harga yang diajukan. Tentu saja orang yang ada di depan Peming ia merasa tak terima. Tak hanya itu, di sana juga terdapat pria yang mencoba menyadarkan Peming dengan memberitahu kalau pria yang ada di depannya itu adalah pemurni jenius. Yang sudah jelas sebuah artefak dihargai 100 batu roh itu sudah termasuk murah katanya. Namun di saat itu lagi-lagi bos Peming kembali membuat semua orang itu menjadi terkejut, di mana ia langsung bergerak untuk menghancurkan armor itu untuk melihat bahan-bahan pembuatannya. Alhasil si pria pun akhirnya sadar kalau ternyata armor ini hanyalah armor biasa saja yang terbuat dari sisik ikan emas ungu. Jelas saja si pemurni pun menjadi panik dan merasa tak terima. Di sana ia sekali lagi mengatakan kalau dia ini adalah seorang pemurni asli. Tapi sangat disayangkan pria ini langsung dibungkam oleh bos Peming, yang mana ia langsung mengeluarkan keahliannya yang merupakan seorang pemurni jenius yang sebenarnya. Merasa tersudut, akhirnya penipu ini pun langsung menyerang Peming. Beruntung di sana Jin Yu beserta adiknya tentu saja tidak tinggal diam dan langsung menahan serangan itu. Alhasil di hadapan semua orang, Peming berhasil memurnikan sebuah artefak di tingkat menengah. Dan dalam sekejap saja, Peming pun berhasil mengalahkannya. Melihat ini semua orang tentu saja langsung mengira kalau bos Peming itu adalah pemurni jenius yang sebenarnya. Di sana Jin Yao dan sang adik juga tak menyangka kalau sebenarnya pemurni yang mereka cari selama ini itu adalah Peming. Mereka pun sangatlah senang dan akhirnya pergi dari pasar hantu. Di perjalanan tiba-tiba rubah Peming pun keluar. Ia seperti mengabarkan kalau akan terjadi sesuatu pada dirinya. Yang ternyata memanglah benar Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul sebuah formasi arai yang seketika mengurungnya. Itu semua merupakan ulah kedua orang yang sebelumnya pernah dihajarnya. Di sana mereka membawa seseorang yang adalah bos Zhao. Jelas kedatangan mereka pastinya ingin balas dendam pada bos Peming. Dan di sana tak perlu waktu lama, Peming pun berhasil menghancurkan formasinya. Dan kali ini giliran mereka lah yang akhirnya merasakan teknik formasi Peming. Lagi-lagi tepat di saat itu terlihat ada sebuah senjata kipas yang datang menyerang Peming. Yang ternyata itu adalah Bai Sheng. Sama halnya dengan bos Zhao dan yang lainnya, kedatangan Bai Sheng tentulah ingin balas dendam pada Peming. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Tak basa-basi lagi, Bai Sheng di sana mengeluarkan sebuah piringan arai. Dia sangat pede nih kalau senjatanya ini pastinya bisa mengalahkan Peming. Tapi sayang itu semua hanya impian belaka karena di sana Peming kembali melakukan serangan hingga membuat si Bai Sheng pun terpental. Masih saja belum menyerah nih. Di sana si Bai Sheng kemudian mengeluarkan sebuah artefak terlarang. Jelas saja hal itu membuat Peming pun merasa panik. Tapi meski begitu ia pun tak gentar dan kembali menyerangnya dengan senjata pedang yang akhirnya ia pun tewas. Dan di sana, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.